Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Kelas 4B, SDN Pinangsia 01 pagi. Perkenalkan, nama Bapak Bimo Dani Baskoro. Bapak adalah mahasiswa Program Praktik Keterampilan Mengajar Universitas Negeri Jakarta. Untuk hari ini, Bapak akan menggantikan Pak Subur mengajar kalian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan kalian untuk 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Kalian juga harus menghindari 3R, yaitu ramai-ramai atau di dalam kerumunan, menghindari ruang sempit, dan juga menghindari rumpi atau berbicara dengan jarak dekat. Ini merupakan himbauan dari Pemprov DKI Jakarta. Pembelajaran hari ini kita memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Inilah tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Mari kita masuk ke proses penanaman padi. Proses pertama, proses pengelolaan lahan sawah. Proses pengelolaan lahan sawah menggunakan traktor diesel. Sebelum penggunaan traktor diesel, para petani menggunakan alat bajak tradisional yang ditarik oleh hewan kerbau. Selanjutnya, proses perendaman benih ke dalam air selama 48 jam. Setelah direndam selama 48 jam di dalam air yang mengalir, benih akan mengeluarkan daun kecil. Setelah benih padi mengeluarkan daun kecil, saatnya untuk menebar benih. Selanjutnya, proses penanaman. Benih-benih padi yang telah tumbuh menjadi tanaman padi kecil mulai ditanam. Proses penanaman harus sejajar dan rapi. Masuk ke proses pemupukan. Tanaman-tanaman padi diberi nutrisi tambahan dengan menggunakan pupuk. Padi akan tumbuh menjadi gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Proses pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah itu, masuk proses panen dengan menggunakan kombi. Setelah proses panen selesai, masuk ke proses pengeringan di bawah sinar matahari. Proses yang terakhir adalah pengelolaan padi menjadi beras. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling dengan mesin sehingga skam atau kulit padi terlepas dari isinya.
Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang kita sebut beras. Itulah sekilas gambaran animasi proses padi menjadi beras. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tulislah jawaban kalian di buku tulis dengan bantuan orang tua di rumah. Setelah selesai, silahkan mengirimkan jawaban ke dalam WhatsApp grup. Silahkan kalian menjeda video pembelajaran ini agar kalian dapat menjawab dengan lebih tenang dan benar. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian dataran rendah cenderung merata, sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Pemanfaatan dataran rendah. Berbagai macam kegiatan industri terdapat di dataran rendah. Berbagai peternakan seperti sapi atau ayam biasanya terdapat di dataran rendah. Perumahan atau pemukiman masyarakat banyak juga terdapat di dataran rendah. Dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Pemanfaatan dataran tinggi. Di dataran tinggi di Jawa Barat banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Masyarakat Dieng, Jawa Tengah memanfaatkan dataran tinggi dengan menanam berbagai jenis sayuran seperti kentang atau wortel. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk perkebunan tembakau ataupun kopi. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi, seperti Puncak, Bogor. Pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Pemanfaatan daerah pantai. Pantai Anyer Banten, Pantai Kuta Bali, pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat berlabuhnya kapal laut, pengangkut orang atau barang seperti di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pantai juga dimanfaatkan oleh penduduk setempat bermata pencaharian sebagai nelayan, petani rumput laut maupun petani garam. Buatlah tabel seperti berikut. Isilah tabel dengan lokasi, ciri-ciri lokasi, manfaat dari lokasi, dan juga mata pencaharian penduduk sekitar. Contohnya, Pantai Anyer. Ciri-cirinya adalah perbatasan wilayah daratan dengan laut. Manfaat sebagai sarana rekreasi, mata pencaharian penduduk, nelayan. Seperti itu, mintalah bantuan orang tuamu untuk mengisi tabel. Jangan lupa untuk mengirimkan kedua tugas ke dalam WhatsApp grup. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih. Tetap semangat, ceria, dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.